Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang jelang sore kepada kalian semua. Apa kabar? Semoga sehat selalu, sejahtera selalu ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, di video kali ini aku mau berbagi info kepada kalian yang semoga saja ini akan bermanfaat ya. Untuk kalian yang sudah tahu cukup di skip, untuk yang belum tahu kalian perlu simak sampai akhir video. Ya, ini berkaitan dengan perkembangan pandemi COVID-19 di Indonesia maupun di Taiwan. Jadi seperti yang ada di video kali ini, bahwa semalam Bapak Jokowi, Presiden Republik Indonesia telah memberikan konferensi pers, yakni keputusan perpanjangan PPKM dari darurat menjadi level 4. Ya, kalau menilai substansinya sebenarnya tidak ada perbedaan yang mencolok di antara darurat ke level 4 ini. Cuma di sana memang ada kelonggaran sedikit ya, saya bilang yang ini semoga saja bisa membantu lah, meskipun tidak banyak, karena bagaimanapun kita memang sedang dalam keadaan prihatin ya, dan tentu saja ini dampaknya akan sangat besar sekali, terutama kepada para pelaku bisnis, baik itu mau bisnis besar, UMKM, mau rakyat jelata yang jelas-jelas terimbas secara itu masif ya, banyak pengangguran. Dan bagaimana tidak kalau misalkan untuk berjualan, katakanlah ini contoh kecil saja, kita tidak bisa melakukannya secara leluasa ya. Memang COVID ini benar-benar memberi dampak yang sangat buruk, tidak hanya di Indonesia tapi juga di negara manapun ya. Ini tidak menampik bahwa kita hanya bisa berpasrah, tetapi juga tetap tidak harus ketinggalan adalah berdoa dan berikhtiar. Ikhtiar kita adalah mengikuti prokes dan mengikuti aturan yang sudah diterapkan, yang sudah diberikan, dan mematuhinya ya. Oke, di sini selain daripada itu saya juga akan menghimbau dan menyemangati kembali, memotivasi kepada teman-temanku yang masih berada di Indonesia, calon pekerja migran Indonesia yang punya niatan untuk datang ke Taiwan ataupun negara tujuan lainnya. Bersabar ya, karena kita memang ini di luar kendali kita tidak bisa protes sama Tuhan ya. Anggap ini ujian, dan tidak hanya kalian yang merasakan tetapi juga semua lapisan masyarakat itu terimbas gitu. Jadi mau tidak mau ya kita memang harus bersabar, dan itu tadi tetap patuhi protokol kesehatan ya. Di sini saya juga ingin mengimbau kepada teman-teman yang berada di Taiwan yang memiliki keluarga di Indonesia, di tanah air. Ayo selalu motivasi keluarga di rumah, himbau mereka untuk mematuhi prokes ya. Setidaknya ini bisa meminimalisir lah yang namanya ujian sakit, mati, tua, itu adalah pasti, dan kita nggak tahu bagaimana cara kita meninggalnya nanti ya. Di lain sisi saya juga ingin menginformasikan kepada teman-teman bahwa di tanggal 23 Juli kemarin pemerintah Taiwan sebenarnya juga sudah mengeluarkan peraturan baru, yakni mengenai perubahan status waspada COVID nasional beralih menjadi ke level 2. Nah, bedanya antara Indonesia dengan Taiwan tentu saja sangat jauh ya. Kita kalau menilik bagaimana kondisi pandemi sekarang di Indonesia dengan rekod kasus yang tiap harinya selalu bertambah dan bertambah, begitupun dengan kematiannya, dengan jumlah kematiannya yang di atas angka ribuan, itu tentu saja sangat mengkhawatirkan dan memprihatinkan. Tapi untuk di Taiwan sendiri sebenarnya kondisinya jauh lebih baik
karena per hari ini itu rekod kematian hanya 1 orang ya, dan rekod kasus itu 10 orang saja. Dan alhamdulillah, itu kenapa yang menjadi alasan dasar pemerintah Taiwan untuk memberi kelonggaran dan menurunkan status nasional level 3 ke level 2. Nah, ini konsekuensinya seperti apa? Karena seperti juga di Indonesia kemarin, di waktu-waktu kemarin itu banyak restoran yang tidak bisa buka ya kawan-kawan. Untuk yang mau libur juga susah, karena kalau kita beli makanan kita nggak bisa makan di tempat. Ketika mau dibawa pulang itu kan rasanya juga udah beda. Nah, jadi mungkin untuk teman-teman yang belum dengar atau tahu bahwa mulai tanggal 27 Juli, berarti mulai efektif besok hingga tanggal 9 Agustus 2021, pemerintah Taiwan itu menurunkan tingkat waspada COVID-19 ke level 2-nya. Namun demikian, untuk pemerintah Taipei dan New Taipei itu masih tetap melarang makan di tempat ya. Maksudnya di sini ya kita tidak bisa makan di tempat kita membeli, jadi tetap harus dibawa pulang. Tapi ini hanya khusus untuk Taipei dan New Taipei atau Sin Taipei ya. Untuk daerah yang lain seperti Taoyuan, Yilan, Kaohsiung, Taichung itu teman-teman harus cukup bersyukur karena kalian sudah bisa kembali menikmati masakan Indonesia. Kalian masih bisa ke McDonald dan bercengkrama dengan kawan-kawan di sana, tapi tetap harus ada aturan prokes yang kalian mesti tetap taati ya. Ya ini kalau misalnya dalam ruangan itu masih. Oke guys, sepertinya saya mesti undur diri dulu. Saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah nyimak video saya kali ini hingga akhir video. Terima kasih untuk yang sudah subscribe, dan kita doakan saja semoga pandemi ini segera berakhir, masyarakat bisa beraktivitas secara normal, CPMI bisa segera berangkat ke luar negeri, dan buruh migran Indonesia yang ada di luar negeri kembali ke tanah air dengan selamat, sukses, jaya, dan sejahtera ya. Yuk kita doakan.